Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Zona Cemilan. Di video kali ini aku bikin jajanan yang simple banget, tapi ini rasanya enak banget. Bisa untuk dititipin di warung atau di penjual snack subuh ya. Untuk isian snack box juga oke banget. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, di sini aku udah rebus air. Masukkan 150 gram kacang hijau yang sebelumnya udah aku rendam semalaman ya. Ini udah aku cuci bersih. Selanjutnya aduk rata sampai semuanya terendam. Jangan lupa ini ditutup ya. Masak selama 7 menit dengan api sedang. Nah, setelah 7 menit direbus, selanjutnya matikan api dan ini didiamkan selama 30 menit. Nah, setelah didiamkan selama 30 menit hasilnya seperti ini ya. Nah, ketika ditekan seperti ini udah empuk, ini udah cukup ya, langsung aja aku tiriskan. Nah, selanjutnya ini mau aku tumbuk menggunakan ulekan seperti ini. Jadi cukup menggunakan ulekan aja ya, karena cukup sampai pecah aja kacang hijaunya, tidak perlu sampai halus. Nah, setelah semuanya pecah seperti ini, selanjutnya rapikan untuk bagian sisinya. Selanjutnya tambahkan dengan 7 sendok makan gula pasir, tambahkan setengah sendok teh garam, tambahkan 1 lembar daun pandan, tambahkan 1 saset santan instan. Selanjutnya ini diaduk rata dan nyalakan api kompornya. Masak dengan api kecil ya, sambil terus diaduk sampai mengental. Ini tidak perlu ditambahkan air ya teman-teman. Nah, setelah mengental seperti ini, matikan apinya dan tunggu hingga dingin ya. Nah, selanjutnya di sini aku mau bikin untuk bahan kulitnya. Ada 500 gram tepung terigu, aku pakai terigu protein tinggi. Selanjutnya tambahkan dengan 6 sendok makan gula pasir. Tambahkan dengan setengah sendok teh vanila bubuk. Tambahkan 1 sendok makan ragi instan. Selanjutnya ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah rata, selanjutnya aku tambahkan dengan 260 sampai 270 ml air dingin. Ini dituang bertahap ya, sambil diaduk seperti ini. Nah, jadi untuk penggunaan air ini bisa lebih atau bisa kurang ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan tepungnya. Nah, karena ini udah terasa berat, selanjutnya aku aduk menggunakan tangan seperti ini. Selanjutnya aku tambahkan dengan 55 gram margarin. Aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini tidak perlu sampai kalis elastis ya teman-teman. Cukup sampai seperti ini udah cukup. Selanjutnya aku bagi adonan masing-masing 25 gram. Nah, untuk hasilnya sebanyak ini ya. Nah, selanjutnya ini langsung aja aku bulatkan, dan untuk bagian belakangnya ini aku cubit-cubit seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, setelah selesai adonan supaya tidak kering, ini aku tutup menggunakan kain bersih ya. Selanjutnya aku siapkan nampan yang udah aku taburi dengan tepung terigu. Selanjutnya ambil adonan yang pertama dibulatkan, letakkan bagian yang dicubit-cubit di atas seperti ini. Selanjutnya ini digilas. Untuk cara menggilasnya teman-teman bisa perhatikan di video ya. Jadi agak memanjang. Selanjutnya diberi isian. Untuk banyaknya isian sesuaikan dengan selera. Selanjutnya ditutup seperti ini. Mirip sih kayak bikin pastel ya, cuma bagian sisinya tidak perlu dilipat. Jadi cukup ditekan-tekan sampai rapat seperti ini. Selanjutnya ditata di nampan yang sebelumnya sudah disiapkan. Nah, aku ulangi lagi ya. Jadi untuk adonannya ini digilas sampai memanjang seperti ini. Selanjutnya beri isian. Selanjutnya ditutup seperti ini dan direkatkan untuk bagian sisinya sampai benar-benar tertutup rapat supaya nanti tidak terbuka. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Nah, setelah selesai untuk satu nampan ini, aku tutup dulu menggunakan kain bersih seperti ini ya. Selanjutnya ini didiamkan selama 25 sampai 30 menit.
Nah, setelah didiamkan selama 25-30 menit, ini udah mengembang seperti ini ya. Ini siap untuk dipanggang. Selanjutnya di sini aku udah siapkan teflon. Sebelumnya aku olesi dulu tipis-tipis dengan margarin. Pastikan untuk teflonnya yang anti lengket ya. Di sini aku juga pakai grill pan, jadi supaya lebih cepat matangnya ya, supaya lebih cepat selesai. Selanjutnya masukkan adonan kuenya. Jangan terlalu dekat ya, karena ini nanti bakal mengembang. Selanjutnya ini ditutup. Dan untuk yang sebelahnya juga aku beri untuk kuenya ya. Nah, setelah beberapa saat dan bagian sisinya ini udah matang, selanjutnya ini dibalik. Nah, untuk memanggang ini gunakan api kecil aja ya. Nah, ini ditutup kembali sampai matang. Nah, ini udah matang ya, jadi kedua sisinya ini udah kecoklatan. Ini udah cukup, langsung aja aku angkat. Nah, untuk yang menggunakan grill pan ini agak berbeda ya teman-teman. Jadi ini perlu diputar seperti ini supaya lebih matangnya lebih merata. Nah, setelah diputar seperti ini, selanjutnya aku tutup. Nah, ini baru kali ini mau aku balik ya. Selanjutnya tutup kembali. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi ini lumayan banyak banget ya hasilnya. Untuk isiannya juga kacang hijau seperti ini. Untuk tekstur rotinya ini lembut ya teman-teman, cuma nggak terlalu tebal karena tadi dognya itu cuma 25 gram ya. Ini enak banget, ini lembut banget. Pokoknya ini recommended banget buat teman-teman coba ya. Bisa juga buat ide jualan. Nah, untuk pengemasan aku pakai ukuran plastik OPP ukuran 10x10. Untuk link pembeliannya nanti bakal aku cantumkan di deskripsi box video ini ya. Nah, selanjutnya aku tutup seperti ini dan aku beri stiker supaya tampilannya lebih cantik. Nah, ini untuk satu resep ini hasilnya 36 piece ya. Untuk resep lengkap beserta harga jual nanti aku cantumkan di deskripsi box video ini. Nah, sepertinya video kali ini udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.